Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Pada video kali ini kita akan mempelajari soal-soal penilaian tengah semester genap untuk kelas 5. Baiklah, kita mulai. Ini mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial IPS ya. Kita mulai dari nomor 1. Manusia sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Manusia membutuhkan lingkungan karena A. Manusia selalu mencintai lingkungan. B. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. C. Untuk melestarikan lingkungan. D. Lingkungan termasuk unsur dunia. Maka jawaban dari nomor 1, manusia sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Manusia membutuhkan lingkungan karena jawabannya adalah B. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam komponen penting dalam lingkungan. Yang tidak termasuk ya adalah A. Komponen fisik, B. Komponen hayati, C. Komponen budaya, D. Komponen rohani. Yang tidak termasuk dalam komponen penting dalam lingkungan adalah D. Komponen rohani. Kita lanjut, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada sebuah gambar petani sedang menanam padi. Gambar di atas menunjukkan adanya interaksi antara A. Manusia dengan lingkungan alam, B. Manusia dengan lingkungan sosial, C. Manusia dengan lingkungan budaya, D. Manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, di sini adalah interaksi antara manusia dengan sawah ya. Sawah adalah alam ya. Berarti jawabannya adalah A. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Manusia melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat berupa A. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. B. Pertanian, perkebunan, dan pertambangan. C. Tingkah laku, norma, dan adat istiadat. D. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Maka jawaban dari nomor 4 ya, sumber daya ekonomi itu dapat berupa A. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jawaban dari nomor 4 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan kondisi alam sekitar adalah A. Manusia dapat mengolah tanahnya dengan traktor. B. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan. C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. D. Manusia memanen buah di dalam hutan. Contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Yang menyesuaikan diri ya. A. Manusia dapat mengolah tanahnya dengan traktor. Bukan. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Bukan juga. C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Nah, ini C jawabannya ya. Manusia memanen buah di dalam hutan. Jawaban dari nomor 5 adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Interaksi antara manusia dengan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut contoh solusi yang diterapkan manusia untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah A. Membuka lahan kosong dengan membakar hutan. B. Menggunakan
pukat harimau untuk menangkap ikan. C. Menggunakan monyet untuk atraksi topeng monyet. D. Memanfaatkan kotoran hewan untuk bahan bakar biogas. Solusi yang diterapkan manusia untuk mengurangi dampak negatif. Nah, berarti jawabannya adalah D. Memanfaatkan kotoran hewan untuk bahan bakar biogas. Nomor 6 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perilaku manusia yang menebang hutan secara liar akan berdampak negatif pada lingkungan, yaitu menyebabkan A. Penyakit pernapasan, B. Erosi dan banjir, C. Kebakaran hutan, D. Gangguan penglihatan. Perilaku manusia menebang hutan. Nah, berarti dapat menyebabkan erosi dan banjir. Jawabannya B. Nomor 7 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu dampak yang timbul dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Apakah A. Ikan menjadi tidak enak rasanya, B. Harga ikan menjadi mahal, C. Berbagai jenis ikan tidak disukai konsumen, D. Populasi ikan terancam punah. Nah, salah satu dampak yang timbul akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, jawabannya adalah D. Populasi ikan akan terancam punah. D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dampak dari COVID-19. Tempat usaha dan lokasi wisata banyak yang tutup. Hal ini membuat banyaknya PHK dan pengangguran. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap terjamin kehidupannya adalah A. Memberikan dana bantuan langsung, B. Memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, ini salahnya, C. Menerapkan social distancing, ini supaya masyarakat terjamin kehidupannya, salah. Memberikan bantuan masker, berarti supaya masyarakat tetap terjamin kehidupannya adalah dengan A. Memberikan dana bantuan langsung. Nomor 9 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah kegiatan mempertemukan para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli disebut A. Penjual ikan, B. Produksi ikan, C. Pembelian ikan, D. Pelelangan ikan. Nah, jawaban dari nomor 10, kegiatan mempertemukan para nelayan dengan pembeli, ya, pembeli. Jawabannya adalah D. Pelelangan ikan. Nomor 10 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial karena adanya kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Disebut A. Faktor imitasi, B. Faktor sugesti, C. Faktor simpati, D. Faktor identifikasi. Nomor 11 jawabannya adalah B. Faktor sugesti. Jika seseorang, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, ya, karena adanya kecenderungan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jawabannya adalah faktor sugesti. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Penggunaan teknik pewarnaan alami pada batik yang dilakukan oleh pengrajin batik bermanfaat dalam memelihara lingkungan sekitarnya. Kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan pembangunan di bidang A. Sosial budaya, B. Politik, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Jadi kegiatan penggunaan teknik pewarnaan alami pada batik dilakukan oleh pengrajin batik bermanfaat dalam memelihara lingkungan sekitarnya. Maka kegiatan tersebut upaya peningkatan pembangunan di bidang 12 adalah jawabannya A. Sosial budaya. Jawabannya adalah A. Nomor 13.
Contoh perilaku manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Apakah A. Membuang sampah pada tempatnya, adalah mendaur ulang sampah, membuang sampah di sungai, menangkap ikan dengan memancing. Maka yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan, jawaban adalah membuang sampah di sungai, C. Karena bisa membuat sungai mampat, ya, akhirnya banjir. Kita lanjut ke soal nomor 14. Adanya penyebaran COVID-19 memberikan dampak sosial yang positif. Kita ulangi, adanya penyebaran COVID-19 memberikan dampak sosial yang positif di bawah ini. Kecuali, nah berarti cari yang negatifnya. A. Adanya kewaspadaan dari warga. Benar, tidak ada kerumunan warga di tempat umum. Komunikasi dalam keluarga lebih erat. Adanya saling curiga satu sama lain. Nah, ini dampak negatifnya. Karena banyak yang curiga, wah si Anu kena COVID. Nah, padahal misalkan si Anu sakit biasa, disangkanya kena COVID. Nah, jadi adanya saling curiga, ini dampak negatifnya. Jawaban dari nomor 14 adalah D. Nomor 15. Festival Manee di Pantai Malo adalah sebuah tradisi berburu ikan secara beramai-ramai, kemudian menyantap bersama hasil tangkapan ikannya. Festival tersebut aktivitas pembangunan masyarakat Pantai Malo di bidang A. Politik, B. Sosial budaya, C. Pendidikan, D. Ekonomi. Nah, di sini kata kuncinya adalah menyantap bersama-sama, berarti sosial budaya. 15 adalah B. 15 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Lani berasal dari suku Jawa. Ia mampu melakukan tari serimpi, yang menjadi salah satu budaya suku Jawa, sekaligus mampu menampilkan tari pendet dari Bali. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan Lani dalam menghargai dan melestarikan budaya berupa A. Menolak keberagaman suku bangsa dan budaya, B. Mengejek masyarakat dengan kebudayaan berbeda, salah. C. Merasa bangga dengan kebudayaan sendiri, D. Mengenal dan mempelajari budaya sendiri dan budaya lain. Jadi budayanya Jawa dia pelajari, dan budaya tari pendet dari Bali dia pun pelajari. Jawabannya adalah D. 16 jawabannya adalah D. Mengenal dan mempelajari budaya sendiri dan budaya lain. Nomor 17. Tindakan yang tepat untuk melestarikan hutan yang gundul adalah A. Melakukan reboisasi. Betul. Tidak membuang sampah di hutan, melakukan penebangan hutan secara liar, melakukan pembakaran sisa-sisa pohon. Tindakan yang tepat adalah melakukan reboisasi. 17 adalah A. Nomor 18. Pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik adalah pengaruh pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik. A. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. B. Batik menjadi lebih terkenal. C. Harga jual batik menjadi lebih tinggi. D. Lingkungan tetap terjaga. Maka jawaban dari nomor 18 adalah penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi. Ini khusus ekonomi. Berarti C. Harga jual batik menjadi lebih tinggi, ya, karena dengan pewarna alami itu lebih alami. Jadi harga jual batiknya menjadi lebih tinggi. 18 adalah C dari pembangunan ekonomi. Nomor 19. Tujuan awal bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah A. Membeli rempah-rempah, B. Menyebarkan agama, C. Mencari daerah jajahan, D. Memperluas kekuasaan. Nah, tujuan utamanya itu adalah A. Membeli rempah-rempah, ya, tujuan utamanya. 19 A. Nomor 20. Kedatangan bangsa Eropa disambut baik oleh rakyat Indonesia, tetapi lambat laun rakyat mulai melakukan perlawanan kepada mereka karena A. Rakyat Indonesia tidak boleh berdagang oleh bangsa Eropa, bukannya. B.
B. Bangsa Eropa membawa pasukan yang besar. C. Bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah. D. Rakyat harus membantu usaha mereka. Nah, penyebab rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa adalah C. Bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nomor 20 jawabannya adalah C. Nomor 21. Bangsa Belanda berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan A. D. Abrow, B. Cornelis de Houtman, C. Thomas Stanford Raffles, D. William Danles. Nah, pemimpin bangsa Belanda pada tahun 1596 pertama mendarat di Banten adalah B. Cornelis de Houtman. 21 jawabannya adalah B. Nomor 22. Akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor internal yang menyebabkan kemunduran VOC adalah A. Banyak pegawai VOC yang korupsi, B. Meletusnya revolusi Prancis, C. Penentang rakyat Indonesia, penentangan rakyat Indonesia, B. Belanda jatuh ke tangan Prancis. Nah, faktor internal yang menyebabkan kemunduran VOC adalah banyak pegawai VOC yang korupsi. Jawabannya adalah A. Nomor 22 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 23. Berikut ini yang tidak termasuk usaha-usaha yang dilakukan Danles untuk mengisi kekosongan dana dalam menghadapi Inggris adalah yang tidak termasuk. A. Mengadakan penyerahan hasil bumi. B. Memaksa rakyat menjual hasil bumi dengan harga murah. Nah, ini mewajibkan rakyat priangan untuk menanam kopi. D. Mencari pinjaman dari negara lain. Nah, yang tidak termasuk adalah D. 23 adalah D. Ini tidak termasuk yang dilakukan Danles. Nomor 24. Raja Kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah A. Sultan Hasanuddin, B. Raden Patah, C. Sultan Iskandar Muda, D. Pangeran Diponegoro. Nah, kita harus tahu Sultan Hasanuddin adalah dari Makassar, bukan dari Aceh. B. Raden Patah adalah dari Jawa, ya, dari Demak. Nah, ini Sultan Iskandar Muda adalah dari Aceh. D. Pangeran Diponegoro, ini dari Jawa. Maka jawaban dari nomor 24, Raja Kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah C. Sultan Iskandar Muda. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar seorang pahlawan wanita. Ini dari Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Gambar di atas adalah pahlawan wanita yang memimpin perang di daerah A. Maluku, B. Aceh, C. Kalimantan Selatan, D. Jawa Barat. Nah, kita tahu adalah Cut Nyak Dien itu pahlawan dari Aceh. Jawabannya B. Nomor 25 adalah B. Nomor 26. Organisasi modern pertama yang menjadi pelopor kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Taman Siswa, C. Sarekat Islam, D. Partai Nasional Indonesia. Yang menjadi pelopor kebangkitan nasional maka dijadikan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu setiap tanggal 20 Oktober, ya. Nah, itu adalah hari dibentuknya sebuah organisasi, yaitu Budi Utomo, ya. A. Di pelopor kebangkitan nasional Budi Utomo. Nomor 27. Di bawah ini tokoh pejuang yang dikenal dengan sebutan 3 serangkai kecuali A. Dobes Dekker, betul. Soekarno, nah ini bukan. C. Ki Hajar Dewantara, D. Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ini yang bukan, ya. Yang bukan 3 serangkai adalah Soekarno. B. Jawabannya adalah B. Nomor 27. Nomor 28. Supriyadi memimpin tentara peta dalam menghadapi tentara Jepang
di kota A. Ambarawa, B. Magelang, C. Blitar, D. Makassar. Nah, Supriyadi ini adalah yang menghadapi tentara Jepang di kota Blitar, C ya. Nomor 28 adalah C. Blitar itu di Jawa Timur ya. Blitar. Nomor 29. Kongres Pemuda Indonesia II pada tahun 1928 menghasilkan keputusan penting, yaitu A. Sumpah Pemuda, B. Indonesia Raya, C. Indonesia Berdaulat, D. Perkumpulan Pemuda. Nah, hasil dari Kongres Pemuda II adalah Sumpah Pemuda. 29 jawabannya adalah A. Nomor 30. Peristiwa lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal A. 10 Juli sampai 16 Juli 1945, B. 12 Juli sampai 18 Juli 1945, C. 28 Mei sampai 1 Juni 1945, D. 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Maka nomor 30 jawabannya adalah pada lahirnya Pancasila ini adalah pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jawabannya adalah D. Nah, maka lahirnya Pancasila, terutama di tanggal 1 Juni. Ini adalah lahirnya Pancasila. 31. Setelah merdeka, Republik Indonesia membentuk perangkat pemerintahan dalam rangka menguatkan lembaga negara. Lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. Komite Nasional Indonesia Daerah, D. Tentara Keamanan Rakyat. Maka 31 adalah yang menjadi DPRD-nya saat itu ya adalah Komite Nasional Indonesia Daerah. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 32. Peristiwa heroik di Semarang diabadikan dengan pembangunan monumen, yaitu monumen A. Jembatan Ampera, B. Tugu Muda, C. Tugu Pahlawan, D. Monumen Nasional. Maka 32 adalah waktu peristiwa heroik di Semarang adalah B. Tugu Muda. Jawabannya adalah B. Tugu Muda. Nomor 33. Contoh sikap yang tepat dalam mengisi kemerdekaan pada saat upacara di sekolah adalah A. Mengikuti upacara tidak tertib, ini salah. B. Tidak bersemangat mengikuti upacara, juga salah. C. Mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin, ini benar. D. Mengganggu teman, salah. Berarti 33 jawabannya adalah C. Nomor 34. Yang mengusulkan agar sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Sayuti Melik, B. Laksamana Maeda, C. B.M. Diah, D. Sukarni. Maka 34 jawabannya adalah D. Sukarni ya, yang mengusulkan agar sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Jawabannya adalah D. Sukarni. Nomor 35. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A. Penguasaan markas Jepang oleh tentara Indonesia, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Penyerahan tanpa syarat Jepang pada sekutu, D. Pembacaan teks proklamasi. Ini salah ya. Berarti yang peristiwa tanggal 16 Agustus adalah peristiwa B. 35B. Peristiwa Rengas Dengklok. Demikian 35 soal penilaian tengah semester genap untuk kelas 5 mata pelajaran IPS. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.